Dipersembahkan oleh Laris manis Tanjung Bang. Kerong. Kenapa Bu? Ini beras yang 5 kilo kan? Iya. Berapa harganya? Buat Ibu 80 aja. Nggak kurang. Ya udah 77 deh Bu. 75 ya? 75. Udah 77 deh. 75 saya ambil satu. Boleh nggak? 78 nih Bu. Yang mana 78? Yang ini. Ya udah, 70 saya ambil 5. Hah? 70 ambil 5 saya lo ngambil. Mau nggak? Dapat nggak? Saya mau ambil satu, 77 dapat nggak? 70 saya ambil 5. Mau apa nggak? Kalau nggak saya tarik. Lama lo bang. Aduh, Bu. Kelamaan mikirnya. Itu sampai cabut. Udah, Ambil dikit deh, ya. kelamaan. Ayo, cepet. Bu Im, kamu ngawur banget sih. Ngawur kenapa? Udah nawarnya keterlaluan, terus nggak jadi lagi. Bu Nadira, kita tuh konsumen, pembeli. Wajar dong kalau kita nyari harga termurah. Tapi kan kita nggak butuh sebanyak itu juga berasnya. Bang, jadi nggak Bang? Bang? Nggak jadi. Nggak jadi. Bu? Boleh Bu? Tadi 77, boleh. Nggak bang. Ya, gimana sih? Pagi-pagi malah kagak laku nih beras. Udah aja dah. dipersembahkan oleh Ngawur, Boim. Aku bilangin Kang Erik, Kenapa ngawurnya? kamu mah ngawur. Besok aku nggak mau belanja sama kamu lagi, Kenapa? Itu Kang. Ini ada tamu. Si Boim. Kenapa Bu Im? Iya, Mas, nggak maaf apa-apa, ya, Mas. santai aja. Emosi banget emang, Mas. Kenapa? Ada apa? Gini, Kang, saya teh kan belanja. Betul. Saya kan ngerasa pembeli itu kan adalah raja. Betul. Ya, saya tawar dong harga semurah-murahnya sampai harganya dapet. Terus? Ya masa raja kayak gitu kan, nawarnya sampai rendah banget. Orang aja sampai nggak jadi beli gara-gara kamu tahu. Bukan masalah mau orang lain beli ke mau enggak. Sekarang gini nih, harganya aja udah nggak seragam. Toko di sini murah, toko di situ lebih mahal. Ya, kita ambil yang termurah dong, Kang. Iya. Bener kan, Kang? Bener, kalau itunya bener. Tapi ini sekalian nih ada Kang Rian. Gimana tuh Kak? Gini, yang namanya menawar itu tentu boleh. Oh, Menawar itu boleh. Boleh, Yang ya? namanya pembeli itu menawar boleh. Karena memang penjual pasti punya yang namanya patokan harga. Yang tidak boleh apa? Menawar itu tidak kemudian memperhatikan bahwa ini kan harus ada keuntungan juga. Jadi dia nawar seenaknya sampai serendah-rendahnya. Artinya apa? Bisa dolim, Boy. Tuh, Dolimnya kenapa? Nih, orang ini memang butuh sekali uang. Dia harusnya harga terendah itu 50. Dengan 50 dia punya keuntungan 10 misalnya. Boim tawar 30. Dia udah nggak punya keuntungan, tapi karena dia harus menghidupi, menafkahi anak-anak dan lain-lain, akhirnya dia kasih. Kan dolim, kasihan. Nah itu jadi jangan nawar seenak-enaknya. Nah kemudian nggak boleh menawar ketika orang lain sedang menawar. Kok nggak boleh? itu tuh Kang yang dilakuin sama Rasulullah Boim, SAW dia melarang Kang. itu. Ya orang lain nawar nih. Astagfirullahaladzim. Selesaikan dulu sampai dia deal atau enggak. Jadi nggak boleh misalnya Kang Rian nawar berapa? 50. Boim bilang 40. Kemudian dia lagi 30. Boim bilang 20. Terus sudah gitu ya sudahlah dikasih. Nggak jadi dibeli. Atau misalnya tawarnya bukan ke bawah, tawarnya ke atas. Malah ke atas. 50 kata Boim, saya beli. Kayak lelang ya berarti. Iya. Tapi bukan dalam konsep lelang. Oh beda. Beda. Saya beli 70 kata Mas Kang Rian. Udahlah, saya 80. Dia bilang 90. Ya udah.
nggak dibeli. Waduh, masalah tuh. Iya. Nah, jadi kalau konsep jual beli ya ada yang namanya adab atau muamalahnya yang namanya jual beli ya. Gitu. Jadi jangan sembarangan menawar seenaknya. Jangan kemudian tadi ketika orang bahkan ya kalau Rasulullah SAW itu menyebutkan ini, kalau ada satu orang membawa barang dagangan, sebelum dia sampai ke pasar, ke tempat jualannya, nggak boleh kita cegat dia untuk kemudian kita beli, nggak boleh. Oh iya Kang, kenapa? Iya, karena adabnya apa? Adabnya kita harus memakmurkan pasar. Kalau nggak semua nggak akan datang ke pasar itu dong. Iya. Semuanya main cegat-cegatan aja kan nggak bisa. Aturan ini harus ke Oh pasar. ada dulu. ya adab gitu ya. Oh ada. Makanya yang menarik itu ya, ketika di Madinah, pertama kali Rasul bikin masjid, setelah itu bikin apa? Bikin pasar. Pasar. Bikin pasar. Karena kalau masjid itu untuk kita kemudian mempelajari bagaimana keimanan dan lain-lain, implementasinya di mana yang paling bagus? Di pasar. Iya, di pasar, disitulah interaksi kelihatan banget. Orang yang pelit kelihatan, orang yang julid kelihatan, orang yang suka dolim kelihatan. Itu Boeing semua tuh Kang. Woi. Bisa aja interlokal. Tapi kan kalau Boim belum tahu ya oke lah. Sekarang kan udah tahu ya. Jadi kalau nawar harus dibeli Boim. Tuh. Jangan nawar lari namanya. Iya udah nawar lari lagi nggak jadi beli, keterlaluan. Kan malu aku. Kalau saya kan cuma lari gara-gara ngejar Nadira Kenapa Pak. Nadiranya? Dia ngutil deh kayaknya. Aduh, ini lebih parah lagi. Ngutil nggak Makanya boleh. dicabut dulu. Astagfirullahaladzim, fitnah loh itu jatuhnya. Nggak boleh, Dosa ya, Kang. yang begitu-begitu. Iya Dah, maaf. pokoknya kalian itu mesti paham kalau misalnya di pasar ada adabnya, ya. Kang, punten. Iya. Apa? Punten. Saya ke pantry dulu Pak. Oke. Mau naruh belanjaan. Oke, alhamdulillah. Iya. Oke deh, Mari Boim Pak. ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Saya ditabrak Kang. Iya, Tabrak memang. banteng. Dan ini tabrak beneran kalau ini. Dipersembahkan oleh Nadira, Ya, Kang. tamu kita kali ini tuh luar biasa. Kang Rian ini, beliau ini punya yang namanya dagangan yang unik, usaha yang unik. Apa itu Kang? Usaha jualan rambut nenek. Iya, aku suka banget tuh Kang. Arum manis ya? Iya. Kok kamu tahu sih rambut nenek rambut manis? Tahu lah Kang, itu kan makanan aku dari kecil. Memang disebutnya rambut nenek ya. Padahal kalau kita pikirin rambut nenek, pertama kurang ajar lu jual rambut nenek. Yang kedua mana enak sih rambutnya nenek? Brandnya apa tadi? Snazy Boom. Snazy Boom. Snazy Boom. Ya. Snazy Boom. Terus saya dengar-dengar ini juga tuh si Snazy ini melakukan kegiatan-kegiatan baksos juga tuh. Iya sih, kita pasti kan dalam bisnis ini memang visi pertamanya kita pengen bisa ngasih kebermanfaatan sih. Wah, Masya Allah ya Jadi yang Kang, dikerja di lihatnya. kita pun memang kita kerjasama dengan community lokal atau desa setempat, kita pengen bisa ningkatin skala ekonomi di situ. Jadi mikirnya memang nggak jauh-jauh dulu, meskipun kita distribusinya meluas, tapi yang kita berdayakan tuh yang lokal itu dulu aja. Ya tadi kan seperti Ustadz bilang kan, bahwa ya itu sirkulasi ekonominya harus berputar dengan baik sih. Iya, betul. Ini saya tuh seneng sekali ya. Itu bisa kemudian mengajak orang untuk kemudian mengambil manfaat, ya, menambah manfaat gitu. Terus ini kan makanan yang cukup awet kan? Awet sih. Cukup awet, tanpa pengawet awet kan? Iya, karena basicnya kan sudah gula kan. Kan? Nah, berarti bisa nggak sih kalau sisanya bisa ekspor gitu? Sulit ya? Insya Allah sih. Oh, bisa? Karena kemarin juga kita di tahun ini dikirim dari negara kan, buat mewakili Indonesia. Wow, Iya. oke. Mewakili Indonesia, negara. Iya. Waktu itu kita ke Eropa. Jadi 3 pemuda dari perwakilan, salah satunya saya bawa warisan kuliner. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Handi. iya, silakan dulu. Ayo, silakan. Ayo. Silakan duduk Mas Handi. Kamu tuh kumaha ngundang tamu di chatting, di telepon nggak diangkat. Itu tamu nyasar tahu.
Kang, aku merinding deh, Kang, kayak ada yang ngomong. Aku hantu. Aku hantu. Iya, maaf. Emang iya? Telepon ya? Maaf, Kak Sandi. Silent ya. Oh iya, ke silent. Maaf banget, atuh. Ya udah kamu balik lagi sana. Makanya matok harga jangan ketinggian. Itu kamu. Makasih ya, Boim. Makasih, Boim. Aduh. Gimana nih? Mas Andi Punten nih. nih Kang, aku jadi belum kenalin. Jadi beliau ini adalah Mas Sandi Oktasusila. Jadi beliau ini mempunyai produk pertanian yang omsetnya bisa tembus sampai 800 juta per bulannya loh, Kang. Allah ya Roh. Keren banget gak sih? Makanya tadi ini qadarullah nih, saya lagi bicara sama Kang Rian ini tentang permasalahan. Beliau juga pengusaha nih. Pengusaha rambut nenek, coba bayangin. Rambut Sekali. nenek keren banget. Keren banget kan. Ah, ini juga sama nih. Iya, iya. Kang Sandi ini, saya mau tanya nih, kok bisa-bisanya tertarik ke masalah pertanian, bisnis pertanian? Biasanya kan kalau anak muda ya yang namanya gadget lah, Iya, yang betul, namanya ini semuanya high tech lah gitu. Iya, betul. Kok bisa masuk pertanian ini gimana ceritanya? Jadi saya melihat potensi pertanian ini adalah sektor yang prospektif. Nomor 2 sektor yang melaju pertumbuhannya katakanlah tinggi itu adalah pertanian, kan. Terutama Itu perdagangan real data di tahun real berapa? data tahun 2012 pada saat itu saya kan mulai usaha 2015 kan. Iya, iya. Ya 2015 jadi hampir 8 tahun usaha yang saya bangun hari ini. Dan alhamdulillah perjuangan itu Kang ya berkat doa semua, bimbingan semua, para guru-guru, orang tua. Hari ini alhamdulillah kita ada sekitar kurang lebih 120 hektar Kang. 120 hektar yang Di dikelola. Cianjur, dikelola. Itu gede banget. Cianjur Kang, main ke sana Kang. Nah, Boleh, boleh. nah, jadi Ayo, itu Cianjur. kita dengan 385 petani. Termasuk saat ini 300, bertambah 85 petani. petani. Dan saat ini banyak anak-anak milenial juga Kang. Jadi kita bangun saat ini tidak hanya core bisnis saya tadinya di sayuran, tapi sekarang sudah merambah ke sektor-sektor yang lain tapi di sektor pertanian. Oh, tetap ada buah-buahan, Ya, sayuran, buah-buahan, ya. sayuran, termasuk ada smart farming juga. Variasinya juga berbagai Ya, dan ya. kita bangun agrowisata. Organik itu. Enggak Kang, Oh, kita enggak, ya karena modern market yang Ya, kita ya. kerjasama seperti retail, hotel, restoran itu masih meminta yang bukan organik, jadi kita budidayanya belum organik. Itu berapa ratus hektar tadi? 120 hektar. total, Itu konsorsium betul. atau bagaimana? Jadi ini lahan yang pertama ada private yang kita punya sekitar 5 hektaran kan. Oh, 5 hektar punya. 5 Yang hektar. lainnya, Yang lainnya itu HGU PTPN oh, kan. PTPN. Iya, PTPN jadi berapa kita tuh? 8 di situ. Iya, betul. Sekarang sudah berubah kan. Kebetulan strukturnya jadi PTPN 1 regional 2 kan. Oh, satu regional, kalau zaman dulu 8 ya. gitu. Sudah digabung-gabungkan. Iya, iya, iya. Iya, jadi di sanalah saya pengembangan semua sektor pertanian gitu. Jadi dari semester 5 alhamdulillah dari mulai data lalu saya pasarkan di media daring kan. Iya, Sekarang kan sudah anak milenial itu Online tidak lah semua. online, betul. Kita trading dengan fast food kan, lalu merambah ke tadi Horeca, hotel, restoran dan catering, juga sekarang mulai ke retail. Itu sayuran buah-buahan. Kalau Yes. beras bagaimana? Beras itu Ketela, kita beras, tidak jagung. main kan, Nggak main ya? tidak main kalau di pangan. Kita lebih ke hortikultura, Oh, karena hortikultura memang aja. ya dataran yang saya gunakan Kang itu menengah ke tinggi. Nah, jadi karena Kesan Cianjur ya. betul ya seperti kalau di Bandung itu kan ada banyak Ciwidey, ya Pak, Ciwidey, iya, Pangalengan, betul, Pangalengan. Lembang, kayak Mainnya di situ, mainnya di sana. sayuran Jadi di sama- sayuran betul. Oh iya, saya itu memang ya yang namanya pertanian itu memang sebetulnya usaha avant-garde atau masa depan itu di sana. Ya. Iya betul. Karena memang orang boleh ngapain aja, tetapi dia nggak akan bisa lepas dari sayuran sama buah-buahan, betul, betul. sama makanan, Betul. pertanian. Setuju. Iya, Ya. karenanya memang harus ada nih nanti ya, yang kemudian generasi berikut yang terus itu apa namanya memperhatikan bisnis itu. Ya. Apalagi ini kalau saya lihat tadi itu ada berapa petani yang terlibat? 385 kan. Itu daerah Cianjur itu ya Cianjur semua. semua kita. Berarti kalau 385 sudah terlibat, ya kan biasanya memang para petani-petani di situ kan petani yang nggak punya lahan. Lah, betul. Itu yang Makanya kasihan kan? makanya tadilah hadir kita sebagai katakanlah
media gitu ya, dengan PTPN kita coba untuk merapihkan datanya dan sebagainya, dan LAN itu dikelola oleh mereka itu kan. Sebetulnya keren memang Kita konsolidasikan. ini. Iya iya iya. Ini yang pentingnya ini. Sebetulnya memang ya kalau kita lihat yang dibutuhkan itu kan sebetulnya dari mulai bagaimana rapihnya penanamannya, pembibitannya kan, dari mulai pembibitan dan lain-lain sampai akhirnya packaging. Ya. Packaging inilah yang kadang-kadang keteteran di pasar gitu. Betul. Iya kan? Betul. Makanya mereka nggak bisa masuk pasar modern. Berhentinya di pasar tradisional. Iya. Harganya jadi tetap murah. Murah, Nah, ini bagaimana nih? Nah, Pemecahan jadi masalah itulah itu? yang makanya kita bangun dari mulai katakanlah hulu hingga hilir ya. Jadi hulunya kita bangun tadi dari sisi aspek budidayanya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Hilirisasinya kami punya packing house modern kan. Packing house modern. Jadi mulai dari inbound hingga outbound sampai ke tahap kita memiliki cold storage ya Kang ya, Iya, dengan cold skala storage. 5,5 ton lah untuk Wah, stok. gede atuh. Gede banget. Enggak, Kang, masih belajar. Ya, jadi kita ada di sana conveyor, Ya, kita jadi produk itu kita melalui tahapan-tahapan yang kita lakukan ada 4 proses Kang. Satu, sortasi dan grading. Ya. Jadi si sayuran itu keinginannya Kang Rian misalnya tomat yang sekilo 9, akang sekilo 10, tete sekilo 11. Nah, kita atur di sana Kang, sortasi dan grading. Lalu setelah itu kita cuci dulu si produknya. Ya. Setelah cuci baru kita packing. Ada yang kalau kata Akang tuh misalnya San, saya mah pengennya yang di wrapping pakai tray yang setengah kilo 6 misalnya. Nah, itu kita atur tuh di packaging. Barulah kita kirimkan ke klien-klien kita. Itu proses kita. Masuk ke supermarket besar ya. Supermarket, betul. Kita lebih banyak sekarang sih penetrasi pasar kita ada di Horeca kan, terutama hotel. Area-area Bogor itu semuanya kita sudah masuki kan. Alhamdulillah. Jadi memang kita dari awal tadi kembali ke pertanyaan awal, jadi dari data saya lihat bahwa tadi itu laju pertumbuhan perdagangan di hotel, restoran itu bertumbuh besar. Memang. Nah, makanya itulah yang kita sasar pada saat itu ya, produk kita nyasarnya ke modern market kan. Hotel, restoran, horeca, catering. Iya, catering ya, betul. Iya. Gitu kan. Petani. Enak ya. Kalau zaman dulu petani topinya. Betul. Topinya aja udah lain, capek. Kalau sekarang udah keren ya Jadi kan. kan Ini begini, gaya petani saya nih. ingin menyampaikan bahwa kita terkunci oleh paradigma konservatif. Betul. Bahwa petani itu kumuh, Ya. kucel, tidak bonafit. Ya pokoknya hal-hal negatif lah terkait petani dan pertanian Makanya itu orang kalau gitu. ditanya mau jadi apa? Mau jadi Petani, dokter. iya, pilot gitu, nggak ada yang petani teh, gitu ya. Betul. Nah, jadi saya selalu bertanya, apakah memang petani tidak boleh berkacamata? Tidak boleh memiliki iWatch kan dan sebagainya, boleh, gitu ya. Nah itu yang makanya kita hadir anak-anak milenial banyak Kang. Sebetulnya alhamdulillah ya, terutama Kementerian Pertanian memfasilitasi kami digabungkan di 34 provinsi dan 112 kabupaten kota, terhimpun dalam komunitas Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian. Berarti udah seluruh Indonesia ya? Kita sudah terjaring itu Kang, dan mereka itu hebat-hebat Kang. Ada di peternakan, ada di, kalau saya kan di hortikultura sayuran, ada juga di pangan. Pangan yang tadi padi, tadi sebutin jagung, ada juga Kang. Ketahanan pangan penting kan. Betul. Nah kami sudah tergabung di komunitas itu dan sekarang bagaimana milenial-milenial ini katakanlah menginfluence Kang, mempengaruhi nih orang-orang yang masih abu-abu untuk tertarik di sektor pertanian. Katanya pernah dapat itu apa namanya modal apa gitu. Iya, jadi gitu gini. Pertandingan ikut seleksi apa gitu ya. Iya, jadi gini Kang, untuk bicara modal kita memang banyak yang intervensi alhamdulillah ya. Selain dari perbankan ya yang dengan syariahnya kita memang, lalu juga yang kedua kita supporting sistem dari pemerintah juga Kang. Milenial ini sekarang disupport loh Kang. Gitu ya. Jadi pemerintah ini membuka lebar loh bagi pemuda-pemuda yang tertarik di sektor pertanian gitu ya. Ada namanya Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Itu programnya pemerintah untuk anak-anak milenial. Kang gitu. Nah, ini salah satunya yang saya saat ini kembangkan selain dari modal pribadi gitu ya, ada support system dari pemerintah yang kita saat ini kan bangun Pentahelix program di Cianjur. Pentahelix program, tahu nggak? Tahu nggak teh? Jadi akademisi, businessman, community, government, media kita gabungkan semua
Dan Teteh sudah bisa lihat di YouTube namanya Artala Cianjur. Oh. Itu agrowisata kita bangun gitu ya, wisata berbasis pertanian. Bisa per hari itu 500 orang loh Teh yang datang ke Cianjur. Wow. Selfie gitu. Jadi itu tempat-tempat anak-anak muda Kayak selfie di inilah sana. wisata ambil stroberi sambil langsung. Ya, Itu betul. sederhananya seperti Panen itu. bersama kayak Panen gitu, bersama. betul. Wah, ini keren Betul, banget. Kang. Hebat Oh, banget. enak Kang. Hebat. Ini Nih, dasar. balik lagi nih kita Yes. nih. Saya mau bicara juga sama pengusaha-pengusaha sekarang, berarti ya tadi dengan bantuan pemerintah atau misalnya sudah dibuka sama pemerintah kesempatan ya. Ini kan menjadikan ini kaum mageran, Betul, Kang. kaum rebahan ya, yang kalau kita dengar aduh anak-anak muda nih banyak rebah banyak, itu sebetulnya nggak ada alasan ya. Nah kalau rambut nenek, keren rambut nenek. Kang Rian, ini dapat juga nggak, ada juga nggak program yang bersinergi dengan pemerintah dan lain-lain? Alhamdulillah sih ada. Kayak terakhir kita dikirim dari Kemenpora itu, Kemenpora. yang ke Eropa. Yang ke untuk Eropa ya, yang mewakili kemarin. 3 pemuda, salah satunya ngangkat warisan kuliner Indonesia, dikirim ke sana. Yang kita. ke Milan itu Alhamdulillah, kan. iya. Terus beberapa juga dapat hibah modal usaha sih. Hibah modal Dari usaha. pemerintah dan juga dari program Metro TV juga gitu. Oh, Metro TV ada program hibah usaha ya ada dari kompetisi bisnis. Nah, makanya nih ini juga harus didengar nih sama Iya, ya, semua para pemula supaya apa? Supaya bisa mengikuti jejak mereka Betul. gitu. Ya kan? Nah, itu tadi waktu pameran di Milan, kemudian gimana tuh mereka cobain aroma manisnya? Iya, lucu sih sebenarnya waktu itu Kang. Jadi Snazzy boom nanti Iya. dia snazzy boom gitu. enggak, cara saya waktu itu Gimana? ada yang cukup unik gitu ya. Jadi pertama ke sana tuh saya bingung nih, ngejelasin rambut nenek ini gimana sama orang Iya tua. kan gitu. Oh iya ya, maksudnya di Nah akhirnya waktu itu saya dapat inspirasi. Grandma hair gitu. Iya. Ketika mereka datang ke booth saya, dia nanya, "Is this spaghetti?" Dia nanya Oh, gitu. this is kan. spaghetti. Ya ketika dicobain sama dia, dolce gitu kan, manis kata dia manis, gitu kan. manis. Akhirnya yang hari besoknya saya terinspirasi buat ngomong ke mereka. Dolce gitu. Spaghetti dolce gitu kan. Akhirnya mereka penasaran kan, Iya. apalagi bentuknya. Ya ini kan itulah uniknya warisan kuliner kita tuh. Kalau hilang sebenarnya sayang banget gitu. betul, Iyalah. betul banget. Makanya itu Snazzy Boom hadir tuh salah satunya untuk sebagai keren. kita ngangkat produk pangan lokal Indonesia. Saya jadi ingat gini, bangsa Quraisy itu ya zaman dulu ya. Jadi yang namanya nenek moyangnya Rasulullah SAW itu orang-orang Quraisy itu memang ahli dalam berdagang. Ahli dalam berdagang. Bangsa Quraisy itu. Jadi mereka bawa apa yang kemudian ada di tanah Arab itu, dibawa kemudian dijual ke Syam. Habis dari Syam bawa ke habis gitu. Di perjalanannya juga gitu. Nah, jadi saya keinget gitu kalau pemuda-pemuda kita ini bisa kemudian apa namanya tadi konten-konten lokalnya gitu ya, kuliner lokal segala macam diolah tapi di package dengan bagus. Sampai hadir di Milan gitu. Ini pertanian bisa kemudian di package dengan bagus, kemudian bisa ekspor gitu. Ya kita akan bisa, ya insya Allah menguasai dunia lah seharusnya lah gitu nanti. Ujungnya ya kan? Ya perdagangan ekonomi kita tuh harusnya naik pesat gitu. Nah, tapi harus jangan cuma 2 pemudanya. Nadira jualan apa? Aku. Nadira kerja sama saya aja. Nah, ya udah. Tetap di Journey oke. Dipersembahkan oleh Kang. Kenapa? Maaf Kang, ini udah jam segini, aku mau janjian sama Rusak temen. kali jamnya. Enggak, Kang tuh orang bener. Iya. Aku janjian soalnya sama temen, nanti aku mau jemput dulu iya. ke kafe ya. Oke, Sebentar ya Mas, ntar aku sini lagi ya. pamit dulu. Ya. Sip, Ya, siap Kang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gimana ya? Bil, kamu kenapa? Kok kayak galau gitu sih? Ini mamaku lagi bingung. Dia mau kulakan, tapi mobilnya mogok. Malah barang dagangan udah pada tipis. Udah gitu di kios ada yang udah habis. Oh, hari gini masih bingung.
Pakai aplikasi dong. Ada perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk para pedagang UMKM agar tetap bisa berbelanja dan berdagang hanya dengan lewat aplikasi. Dan aplikasi ini dimulai dari pandemi yang lalu loh. Banyak banget ribuan pelaku UMKM yang sudah terbantu dari aplikasi ini. Udah jelas banget manfaat yang didapatkan oleh mereka karena kehadiran aplikasi ini. Inilah bentuk kepedulian yang ditunjukkan untuk membantu para pelaku UMKM seperti mama kamu. Ya udah kamu download sekarang deh. Ya aku download sekarang deh. Dadah. Nah, saya nih tadi harus kembali mereview lah. Ini juga semuanya harus ngelihat lagi bagaimana profesi tukang harum manis dan profesi petani di zaman now gitu ya. Ternyata betul-betul menjanjikan sekali yang namanya rambut nenek harum manis bisa kemudian go abroad gitu ya. Bisa ke Milan dan lain-lain. Pertanian bisa sampai besar gitu ya. Ini kalau saya lihat berarti kan ada perubahan, disrupsi di dunia ini. Gitu. Nah, saya pengen tahu kalau permasalahan digital, ya, itu pertanian digital itu seperti apa sih? Apakah memang secara lokasinya dan semuanya sampai ke ininya? Ya. Gimana tuh digital? Ya, jadi kan begini, saat ini sudah berkembang namanya precision farming. Jadi tentu adanya era baru di mana pertanian itu bukan lagi bicara pertanian konvensional kan, tapi sudah bicara sekarang artificial intelligence. Ya, itu dia. Internet of Things gitu ya, big data. Nah, katakanlah digabungkan semuanya dalam saat ini yang sedang eranya adalah smart farming. Ya, jadi smart farming sudah berkembang Kang sekarang di mana-mana gitu ya. Dan ini teknologi yang bisa diterima oleh anak-anak muda, oleh milenial. Nah, jadi cukup sulit teknologi ini diterima oleh, mohon maaf kalau saya menyampaikan petani andalan lah ya. Petani andalan itu yang lebih dari 39 tahun Kang. Karena senior, memang senior. Petani senior. Kolotnya enggak kolotnya juga sih ya, masih muda juga gitu. Tapi intinya Kang, mereka ini kan basisnya kearifan lokal ya. Ya saya itu pertanyaan seperti ini Kang Sandi. Ya saya itu sudah terbiasa dengan turun-temurun seperti ini. Nah itu yang dilakukan oleh petani-petani senior atau andalan. Nah tapi kalau dengan petani milenial, Kang Rian juga gitu ya. Itu mereka itu justru antusias terhadap teknologi-teknologi baru. Ada Kang sekarang yang berkembang gitu ya, bioteknologi. Nah, kalau dulu mungkin kita berpikir herbisida lah ya namanya, dengan berbahan aktif glifosat gitu ya. Ketika kita semprotkan mati semua Kang, termasuk tanaman utamanya. Tapi sekarang berkembang, hadir inovasi baru, ada jagung yang toleran terhadap glifosat. Dengan adanya teknologi itu akhirnya petani sekarang gitu ya, ketika menyemprotkan herbisida itu nggak mati si tanaman utamanya. Gitu ya. Si gulmanya mati dan itu akan efektif banget mengurangi beban biaya. Dan masalahnya efisien juga. Efisien betul. Nah itulah dengan adanya digitalisasi teknologi yang saat ini berkembang. Bahkan gitu ya. dulu ya, saya waktu itu ke Batan tuh pernah. Sebetulnya teman-teman di Batan itu sudah bisa menemukan yang namanya beras itu yang sekecil begini ini bisa langsung sebesar roti katanya. Oh, dengan teknologi nuklir. Nuklir itu jangan cuma dibayangkan bom doang kan. Gitu. Tapi terus kemudian bagaimana caranya kemudian menjual beras yang sebesar begini kan? Karena kan nggak ada tuh secara kultur budaya kita makan seperti itu. Nah ini juga jeli sekali ya tentang permasalahan ada beberapa sisi usaha yang kemudian tidak ini kan kearifan lokal ya, salah satunya harum manis atau rambut nenek ini yang kemudian tidak tergarap. Banyak yang lain-lain nggak mau garap juga yang lain, baru yang rambut nenek aja. Gini sih Kang, sebenarnya untuk nge-build satu isu ini aja itu butuh effort dan riset yang lumayan gitu. Jadi mungkin banyak orang di luar sana ngelihat ngapain sih kamu berjuang demi jajanan kekunoan ini. Dan seberapa harganya sih gitu. Betul. Kan? Tapi yang kalau dari saya pribadi dan ketika saya memulai bisnis ini pun saya melihat beyond the product. Mungkin orang melihat bahwa ini cuma rambut nenek, bisnis recehan gitu kan. Bahkan ya beberapa orang bilang kan tadinya sebelum bisnis ini kan saya punya bisnis konveksi kan, cuman dia bangkrut, akhirnya bisnis ini malah ngapain bisnis recehan kayak gini gitu. Yang keren gitu, bisnis konveksi malah bangkrut gitu ya. Nah cuman ya itu, ketika saya riset jadi jatuh cinta gitu kan sama bisnis ini. Karena ya itu, ternyata jajanan ini tuh udah ada dari abad ke-17, zaman Raja Jawa kuno dulu. Sejarah nih.
Nah makanya dari itu saya, seru banget dan kenapa Abad 17? harus hilang? Iya. Dapat referensinya dari mana? Saya baca beberapa jurnal dan riset dari Google Scholar ya. Ya ampun, jurnal nggak main-main ada jurnal. Iya, Google Scholar itu kita Google bisa Scholar, lihat. iya. Kayak alat musik rebab itu zaman dulu, itu tuh bentuk alkulturasi dengan budaya China. Iya, aku tahu Jadi, itu. iya makanya kenapa tukang rambut nenek zaman dulu itu jualannya pakai rebab ngekngok gitu. Oh, itu alasannya. dari Dan abad kenapa 17. nadanya hanya 2 ngekngok? Secara behavior psikologinya ternyata 2 nada itu tuh bisa bikin orang jadi mereframing dan ingat terus akan si produk ini. Wah, ini keren. Ini Branding dia gitu. main subconsciousness ini. Iya, Alam bawah jadi sadar benar. dia mainannya. Ngeri ya. Kalau di neurolinguistic programming sama hipno kan kita bicara tentang alam theta. Iya, nah, iya. bicara sampai sejauh Iya, itu. berarti orang ngedenger itu, wih, aduh manis nih Iya. gitu ya. Rambut Makanya kalau nenek. kayak denger jingle beberapa perusahaan pun kan diulang-ulang kan. Sampai 7 kali atau 6 kali pengulangan itu akan masuk secara tidak langsung ke alam bawah sadar kita. Gini, terakhir nih, terakhir. Sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan sama ya generasi kita atau audiens semuanya nanti dari Kang Rian dulu, apa sih yang ingin disampaikan? Kalau dari saya pribadi ya, dari yang saya sudah lakukan tuh banyak orang ngeluh kalau Indonesia ini banyak masalah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam gitu ya, bisnis itu, usaha itu muncul harusnya menjadi sebuah problem solve. Nah, ketika Indonesia banyak masalah, orang ngeluh gitu, harusnya bersyukur. Kenapa? Karena di situ ada banyak opportunity. Semakin banyak masalah justru semakin banyak opportunity. Iya, gitu. Nah, lu nih husnuzon banget. Husnuzon. Nah, itu kuncinya sih, bener. Kuncinya di situ. Kuncinya keren, gitu. keren. Oke. Kalau ini gimana? Mas Kalau Andi? saya Kang, bisnis pertanian tidak akan ada pernah matinya. Akan mati manakala manusia mengalami kepunahan. Yes. Sudah jelas Kang. Yes. Kita ini belum bisa makan batu. Ya. Jadi kita masih membutuhkan pangan terutama. Dan Indonesia ini ada sekitar 272 juta penduduk. Jadi kalau bicara potensi besar banget kan. Negara luar itu justru mengincar kita. Sebelum negara luar yang mengincar kita, ya kita dulu yang harus gerak semua. Bener. Menjadi social movement bagi Iya, kita betul, para social petani movement. milenial adalah Kang bagaimana upaya berkolaborasi, bersinergi untuk membangun dan memberikan senyum kepada Ibu Pertiwi. Itu saja Kang. Mantap sekali nih tamu-tamu saya ini. Siap, Kang, Ini saya. nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol saking asiknya udah sampai malam. Iya ini Kang, gitu. makanya nih saya bukannya nggak mau lama-lama nih, pengen oke. banget padahal Kang. Kapan-kapan kita nanti Siap. ini cicet lagi ya. Tapi alhamdulillah nih terima kasih Sama-sama. sama kalian berdua sudah menginspirasi. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita tadi bahas dan lain-lain jadi inspirasi banyak orang. Dan mandala ala khairin falahu misru ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Insya Allah jadi amal jariah buat kita. Amin. Ya, Amin. makasih. Masih banyak Kang. Saya izin pamit Kang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini temennya ya. Oke, ini lagi pamitan. Iya. Baik. Terima kasih. Saya izin pamit Kang. Pamit ya. Iya, dari Sampai ketemu semua. lagi ya, kali ini ya. Siap. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh Ini jadi temen yang tadi dijemput itu Iya Kang. di kafe ya. Iya, ini Teh Gina tadi aku culik. Ayo Teh. Dari kita mana cerita ini gitu. sebetulnya Teh Ya Gina ini? biasa, tadi kan janjian kan. Oh, udah janjian. Iya, udah janjian kita. Cuma ayo cina orang ketemu sama si Akang. Akang siapa? Nah, begini. Tadi tuh qadarullah tuh ada dua pengusaha muda, petani tuh, tapi petani milenial, jadinya mainnya pakai AI, pakai IT gitu ya. Terus kemudian jualan rambut nenek. Kalau dulu kan kita bilang tukang arum manis, nggak bisa tuh disebut lagi tukang arum manis kan gitu ya. Orang udah jualannya sampai ke Eropa dan lain-lain arum manisnya gitu. Dan dengan apa? Dengan teknologi dan lain-lain. Nah kemudian ada fenomena nih sekarang, artis-artis ikut jualan. Nah ini tuh sebetulnya artis ini latah aja, hanya mengisi waktu, karena kan main jobnya artis. Dan kata orang tuh suka, ini kan sebetulnya mereka kan duitnya udah banyak ya. Nah ini latah aja atau bagaimana sih menurut Gina? Nah jadi kebetulan ya Kang ya, aku juga memang suka di TikTok Shop juga kan. Memang sih judulnya Tok. Tok Shop ya. Kebetulan memang jujur sih kalau
aku pribadi memang mengisi kekosongan. Tiba-tiba nyaman juga ya, karena memang penghasilannya juga. Ada duitnya lumayan gitu ya? Iya, emberan berasa kan. Jadi ya ampun kataku tuh udahlah lanjut aja, tapi aku sehari 2 jam aja atau 3 jam karena Cukup emang jujur. Cukup 2 jam Cukup untuk lah, live. ada yang banyak CO mahnya. Jangan lupa ya sis CO gitu. Di check out gitu. Keranjang kuning kan. Keranjang kuning teh iya, ya. jadi kudu langsung di check out dan keranjang kuning. Kamu suka ini nggak? Belanja di tok-tok nggak? Keranjang kuning. Aku belanja suka di tok-tok. banget. Suka banget. Ayo. Suka. Makanya itu tuh penyakit tau Kang. Kadang ya kita tuh nggak butuh barangnya, tapi gara-gara ngeliat, ih lucu deh kayaknya check Itu out pasti. gitu Kang. Beneran. Berarti kalau para kaum hawa, Impulsif, kaum kan? impulsif ya. Impulsif. Tapi juga karena memang bukan hanya itu, tapi karena kemasannya udah menarik, cara membawakannya menarik. Nah itu dia, artis-artis kan memang keren-keren. Pertama udah dia populer ya, udah dikenal orang, keren-keren dan tahu cara public speaking, cara kemasan. Pasti yang lain lewat dong. Dan inilah yang membuat orang-orang tuh kok artis gitu sih, kita kan ini lapak kita lah gitu. Itu gimana? Ada aja yang komen kayak begitu. Udahlah, kan udah jangan ngambil lapak orang gitu ya. Gitu. Udahlah kalau emang jadi penyanyi, kalau jadi pemain sinetron kan begitu ya. Tapi gimana dong? Ini kan bebas. Benar nggak sih? Tidak ada peraturan yang memang artis tidak boleh, ya nggak sih? Live, tok-tok gitu Tok-tok, ya. tong, jangan gitu kan. Nggak boleh. Kan enggak, jadi ya bebas-bebas aja ya. Mungkin ya rezeki juga mungkin nggak bakal ketuker. Betul. Nah ini nih, ini yang pentingnya kita luruskan bahwa jangan berkecil hati ini semuanya ya, yang kemudian orang-orang yang baru memulai usaha dan lain-lain kan suka berkecil hati. Duh gimana sih yang namanya artis ya, pastilah viewersnya juga yang ikutan live-nya bisa ribuan, sementara yang ini baru 5, 3, beli apa kan tapi gitu. kan jujur ya Nadira, justru aku pribadi ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, aku sih membantu teman-teman UMKM juga loh. Jadi bisa berteman sama, kadang kan ada yang ngasih red card, kadang ada yang dia produk ngasih ke kita ya kan. Ya kadang aku juga ya udah kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa sini produknya kita gitu. jual. Membantu Kan itu juga. membantu Iya loh dong, kan. iya. Masa sih harus diceritain sedalam-dalamnya gitu. Ya kan hanya di the journey of cake ini kemudian jujur diceritakan ya kan? gitu. Gitu. Jadi sebenarnya mah aku pribadi sih membantu teman-teman UMKM juga loh di live tok-tok aku. Nah ini bagus banget nih, berarti Gitu loh. jadi jangan suuzon sama artis. Jadi artis lain juga boleh jadi kan dia juga membantu UMKM, membantu dengan dia kalau misalnya bikin usaha dan kemudian besar usahanya juga kan mempekerjakan orang banyak. Iya ya bener banget, kadang kan teh aku mau dong teteh iniin produk aku dong gitu kan, ada ngechat atau apa gitu kan. Ya ayo aja sok mangga gitu kan kayak gitu, tapi bukan dari saya ya, tapi kalian yang kirim dari sana gitu. Oh gitu. Iya. Kang, Ya. aku izin pamit ya, kayaknya mau makan dulu. Oh gitu. Ayo Gina belum makan kan tadi? Ibu lapar. Iya silakan. Kita pamit dulu ya, Deh, Kang. silakan Pamit makan. ya, Kang, ya. Nanti kita Makasih ya udah mampir. Jangan lupa di-share ke yang lain-lain nih ya bahwa share juga di tok-tok aku ya. Iya dong. Oke, kalau kayak Oke. gitu. Hatur nuhun ya. Sawang Sulna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Udah jam segini. Oke, silakan. Ya. Permisi ya, Kang. Yuk. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita membahas ikhwal pasar, kita tentu akan teringat sebuah ayat wailulil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Ya, orang-orang yang mempermainkan timbangan. Orang-orang yang menakar, yang melebihkan untuk dirinya dengan cara yang curang. Dan ketika mereka melakukan itu semuanya, disambung ayatnya kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Mereka hanya akan menambah rona, menambah noda, kotoran ke dalam apa? Ke dalam kolbunya, kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun, dan mereka itu akan kemudian hancur karenanya. Dan inilah yang membuat betapa pasar ini menjadi penting. Rasulullah SAW ketika masuk berhijrah ke Madinah, beliau pertama kali
tentu mendirikan yang namanya masjid. Untuk apa? Untuk menempa keimanan. Untuk kemudian membangun bagaimana kesolehan secara ritual. Tetapi beliau pun membangun yang namanya pasar. Di mana pasar adalah simbol hablum minan nas. Pasar inilah yang kemudian menempa orang-orang untuk apa? Berlaku jujur, berlaku adil, dan segala sesuatu interaksi sosial yang dibangun berdasarkan keimanan. Karenanya penting sekali orang-orang memahami bahwa ketika masuk pasar, ya, ini ada sebuah doa yang sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun wa la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dengan doa tersebut, ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita agar supaya seluruh aktivitas kita di dalam pasar ini menjadi berkah, ya, menjadi amal soleh dan ladang amal. Ingat, pasar itu tempat di mana yang paling banyak setannya, yang paling banyak jin yang mengganggu manusia. Ada satu nama setan di pasar itu namanya Zalitun, ya, dan dia akan selalu mengganggu orang-orang untuk apa? Untuk menjadi boros orang-orang agar supaya lupa apa yang seharusnya dia beli atau apa tujuan dia ke pasar. Seringkali kan banyak ibu-ibu yang datang ke pasar mau beli sesuatu, misalnya mau beli sayur, tiba-tiba belinya jadi banyak sekali. Nah, inilah yang menjadikan orang itu tidak menjadi fokus. Nah, karenanya kalau kita melihat bagaimana hukum di pasar, bagaimana adab jual beli yang insya Allah mendatangkan keberkahan, yang kemudian kita harus melihat agama menuntun ini semuanya. Karenanya agama Islam adalah agama yang komprehensif, yang menyeluruh, yang juga menuntun kita di dalam bagaimana berinteraksi sosial, juga berinteraksi jual beli. Dan yang menarik adalah ketika at-tijaratu tuhaditsu al-ansab, jadi disebutkan bahwa perdagangan itu sesungguhnya menciptakan hubungan kekeluargaan. Karenanya mari kita berdagang dengan perdagangan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, perdagangan yang membawa berkah, perdagangan yang akhirnya menyatukan hati atau ta'liful qulub, menyatukan kita semuanya. Dan dengan itu semuanya insya Allah ekonomi umat akan bangkit dan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang banyak, insya Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh